Konnichiwa Indonesia, watashi wa koiso shogun ga Indonesia ni dokuritsu no yakusoku o ataeru. Arigatou. Konnichiwa Indonesia no itobito. Koisho shogun no yakusoku o hatsu tame ni watashi wa hidogoritsu junbi kosakai o keisei shimasu. Arigatou. Baiklah, kepada saudara-saudara, ini adalah sidang pertama kita dalam menyongsong kemerdekaan Indonesia. Kepada saudara-saudara, diminta partisipasinya untuk menyampaikan usulan-usulan dasar negara. Terima kasih. Baiklah, saudara-saudara, saya selaku anggota Perumusan Dasar Negara, saya ingin membacakan 5 asas dasar negara. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan 5. Peri kesejahteraan rakyat. Saudara-saudara semuanya, saya akan menyampaikan usulan dasar negara dengan rumusan sebagai berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Baik, terima kasih atas usulan Anda. Apakah ada pendapat lagi? Jika tidak ada, rapat ini dianggap selesai. Saudara-saudara, saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Baiklah, terima kasih atas usulannya. Dengan ini saya menyatakan sidang pertama BPUPKI telah selesai. Jadi kesimpulan sidang kita pada hari ini bahwa Indonesia merupakan negara yang berbentuk republik dengan seluruh wilayahnya, yaitu wilayah Kepulauan Indonesia. Dengan itu saya mempersilahkan kepada panitia perancang Undang-Undang Dasar untuk melaporkan hasil sidang. Baik, saya akan melaporkan hasil sidang yang telah kami lakukan. Yang pertama itu ada pernyataan Indonesia Merdeka. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga, Undang-Undang itu sendiri dan batang tubuh Undang-Undang itu sendiri. Watashi wa Indonesia ni dokuritsu ateru koto yakusoku. Sonodo subete no junbi ga karuka shita. Shinotomi kasukoro to jiso suru tame ni dokuritsu junbi inkai. Kisisa ramashita. Sekutu mengebom kota Hiroshima, Jepang. Diperkirakan akan ada pengeboman kembali. Apa Nippon dibom? Harus kutemui golongan tua untuk menyampaikan berita ini. Pak Soekarno, kota Hiroshima telah dibom oleh sekutu. Ada berita lain yang mengatakan bahwa Nippon akan diserang kembali. Benarkah? Baiklah. Kabarkan aku berita terbaru tentang Nippon. Terus. In which we can see the whole of Times Square, all the way from 42nd Street up to 47th Street on the left. Berita ini harus segera aku sampaikan kepada golongan tua. Ada apa? Ada berita apa? Laporkan sekarang. Akan kusampaikan kepada Pak Soekarno nanti sudah datang. Kota Nagasaki telah dibom oleh sekutu. Nippon melemah. Mungkin ini saatnya kita untuk memerdekakan bangsa ini. Tunggu dulu, jangan sekarang. Nanti kita cari cara lain. Baiklah.
The whole of Times Square, all the way from 42nd Street up to 47th Street on the left. This is one of the greatest celebrations that we have ever seen from the marquee of the Hotel. Nippon telah kalah. Mungkin ini saat yang tepat bagi bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Tapi, karena Soekarno baru kembali dari Vietnam, lebih baik besok saja aku sampaikan berita ini. Pak Soekarno, bagaimana jika kita cepat-cepat saja memerdekakan bangsa ini? Karena jika tidak, bangsa kita akan dijajah kembali. Tunggu sebentar. Kita harus menunggu berita resmi dari Nippon. Jika tidak, kita akan disiksa dan diserang olehnya. Buat apa menunggu lagi? Nippon telah kalah. Mereka tidak bisa apa-apa. Lebih baik kita mempersiapkan kemerdekaan bangsa kita. Meskipun Nippon telah kalah dari sekutu, tapi mereka belum sepenuhnya menyerahkan kekuasaan atas bangsa Indonesia. Kita belum bisa memerdekakan bangsa ini. Cepatlah, nanti kita terlambat memerdekakan bangsa ini. Tidak bisa. Mereka masih memiliki hak atas bangsa Indonesia. Kita tidak bisa melawannya. Hak mereka apa? Kita yang tinggal di tanah ini, bukan mereka. Sebaiknya kita persiapkan sekarang kemerdekaan kita. Pak Soekarno, cepatlah memerdekakan bangsa Indonesia. Jika tidak mau, Anda harus ikut kami. Apa alasan kalian golongan muda membawa kami? Dan mau kau bawa kemana kami? Agar Anda tidak terpengaruh oleh pemerintahan Nippon dan masalah kemana itu tidak penting. Apakah Hatta ikut? Jika dia ikut, aku juga akan ikut. Tentu saja. Baiklah. Mau kalian bawa kemana kami? Ke Rengas Lengko. Apa hal yang membuat kalian membawa kami? Agar kalian tidak terpengaruh oleh Nippon. Bagaimana ini? Mereka masih terpengaruh oleh Nippon. Kita harus bertemu golongan tua secepatnya. Setuju, kita harus bertemu dengan golongan tua secepatnya. Ya, Anda tahu, Nippon memang telah kalah daripada sekutu, tapi mereka belum pernah bisa memberikan kekuasaannya kepada negeri kita ini. Meskipun mereka telah memberikan ribuan janji, tapi nyatanya janji itu hanya janji palsu belaka. Mereka tidak akan bisa memerdekakan negeri kita ini. Pokoknya, besok kita memerdekakan negeri ini. Itu keputusan golongan muda. Tapi bebaskan dahulu Soekarno-Hatta, karena mereka lah yang berhak memimpin proklamasi kemerdekaan Indonesia. Masalah tersebut sudah diatasi. Saudara Darwin sudah menjemput mereka. Tunggu dulu, aku ikut dengan kalian. Tapi beri aku sedikit waktu untuk berbicara dengan Pak Yani. Baiklah, kami pergi sekarang. Apa Anda telah memikirkan keputusan ini masa-masa? Ini bukanlah keputusan yang ringan. Ini keputusan yang menyangkut dengan negeri kita ini. Baiklah, mereka memang benar. Kapan kita akan memerdekakan negeri ini jika tidak sekarang? Ya sudah, saya juga tidak bisa menolak. Baiklah, saya pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana Pak Soekarno dan Pak Hatta? Kita tidak ada. Aku mau mencari mereka. Tidak boleh. Misi. Ada apa ini? Pak Soekarno, Pak Hatta. Lepaskan, Kenapa? lepaskan. Iya, lepaskan saja mereka. Biarkan. Ada hal apa kalian datang kemari? Maaf mengganggu, saya hanya ingin meminjam ruangan untuk menulis proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi besok akan ada proklamasi. Baik. Pak Soekarno, Pak Hatta, sebaiknya kalian berdua saja yang masuk ke dalam. Biarkan kami menunggu di luar saja. Tidak, sebaiknya Pak Subanjo juga ikut dengan kami. Baiklah kalau begitu. Baiklah, mari kita masuk. Silakan kalian mengerjakan tugas kalian. Saya akan menjamin keselamatan kalian. Baik, terima kasih. Terima kasih. Bung, bagaimana jika Bung yang merumuskan proklamasi? Tapi yang menulis adalah Bung. Bagaimana? Baiklah Soekarni, ambilkan kita kertas dan pulpen. Bagaimana jika orang-orang yang ada di ruangan ini saja yang menandatangani proklamasi? Sebaiknya Pak Soekarno dan Pak Hatta lah yang menandatangani ini, karena atas nama bangsa Indonesia. Baiklah. Atas Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini
Pak Sayuti, saya sudah membuat konsep teks proklamasi. Bisakah Anda mengetiknya? Baiklah Pak Sekar, akan saya ketikkan. Istriku, sekarang negara kita sudah merdeka. Namun, negara ini belum memiliki bendera. Bisakah kau membuatkan dan menjahitkannya untuk bangsa ini? Kalau bisa, secepat. Baiklah suamiku, tapi aku hanya memiliki satu kain putih dan satu kain merah. Itu pun dari baju bekasku. Trimurti, tolong kibarkan bendera ini sebagai simbol kejayaan bangsa ini. Siap, Bu. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, kalian diberi kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya. Baiklah, kami terima amanat ini. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! 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 Bendera siap! Pada bendera merah putih, hormat gerak. Baiklah saudara-saudara, dengan ini kita sepakat bahwa Insinyur Soekarno akan menjadi presiden pertama Indonesia dan didampingi oleh Muhammad Hatta sebagai wakil presiden yang akan membantu tugas-tugas presiden. Terima kasih.